Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yana Desi Sehari. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan masa kuliah. Kesehatan mental adalah kondisi kesehatan di mana individu dapat merelasikan kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal dalam bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental mengacu pada kesehatan kognitif, perilaku, dan emosional. Hal inilah yang mengatur bagaimana cara orang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu, kesehatan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan atau relasi, dan kesehatan fisik. Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari orang yang rentan kesehatan mental, berpengaruh mulai dari kehidupan sehari-hari, hubungan, dan kesehatan fisiknya. Penelitian yang dilakukan oleh WHO atau World Mental Health International Congress Student Project yang meliputi 19 universitas di 8 negara ditemukan bahwa 35% mahasiswa seumur hidupnya mengalami setidaknya satu mental distress DSM-IV, yaitu anxious mood atau substance distress. Selain itu, mahasiswa beberapa kesehatan mental penduduk Indonesia juga mudah berpengaruhi sesuai riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Lister tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang, atau setiap harinya ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun, yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsu, Dr. Sylvester X menjelaskan bahwa masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tinggi prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. World Health Organization menyebutkan bahwa kualitas kesehatan mental berkaitan erat dengan kebahagiaan seseorang secara mental dan psikologis. Seseorang memiliki mental yang sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menjalani setiap proses kehidupan yang dapat membangun hubungan positif dengan orang lain. Dalam bekerja secara produktif, bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungannya. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental yang mempunyai penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah seseorang menangani stres, berinteraksi dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyadari diri sendiri. Jika dibiarkan, tentu hal ini akan sangat membahayakan apabila di kalangan para pelajar atau mahasiswa yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan dengan akal dan sehat demi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian internasional, isu kesehatan mental mahasiswa siswa kini menjadi masalah utama di beberapa negara. Hal ini terjadi karena memang gangguan ini bisa menyerang siapa saja, apapun latar belakangnya. Jumlah mahasiswa di Inggris yang mengunjungi bagian konsultasi kampus meningkatkan hampir 5 kali dibandingkan 10 tahun lalu. Begitu juga di Amerika Serikat, depresi dan kecemasan dilakukan di kalangan
anak di bawah 17 tahun dimunculkan. Sedangkan untuk usia mahasiswa, permintaan konsistensi jadi meningkat. Mahasiswa memang rentan terkena masalah kesehatan mental karena harus berkuat dengan lingkungan sosial baru, menghadapi tuntunan untuk mengikuti karir hingga problem keuangan. Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan mental wajar menjadi perbaikan lebih sejak pandemi COVID-19 terjadi. Sejak diharusnya pelajar sedang jauh tercatat kasus kecemasan dan kesehatan mental pelajar dan mahasiswa meningkat menjadi 63,6% akibat pandemi. Pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Lakukan hal lainnya di saat kamu memiliki waktu lebih. Kamu jangan malu untuk meminta bantuan orang lain. Ketika tugas kamu numpuk, kamu juga harus ingat bahwa kamu masih memiliki teman yang siap untuk bekerja sama dengan kamu. Setidaknya kamu tidak merasa sendiri dengan mengerjakan semua hal. Pastikan kamu memiliki waktu untuk sendiri. Kamu perlu punya waktu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Hitung-hitung untuk memberikan reward setelah melewati hari-hari yang berat. Hal ini akan menambah kebahagiaan dan kepercayaan diri dalam diri kamu sendiri. Stres akan muncul ketika ketegangan kamu sudah melewati batas energi, sehingga muncul kecemasan yang berlebihan. Selama kamu belum mengalami sebuah kecemasan yang berlebihan, maka kondisi mental kamu akan baik-baik saja. Namun, jika sudah melewati batas maksimal, maka kamu harus sadar bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, jika kamu sedang stres, ada beberapa hal yang bisa membantu meredakan ketergangguan mental kamu. Hal yang bisa membantu meredakan ketegangan mental kamu yaitu kamu harus mendapatkan dukungan emosional. Ini penting karena mencurahkan perasaan kepada seseorang teman yang dapat dipercaya dapat menjadi cara mengatasi stres yang mahasiswa alami. Cobalah untuk tidak membebani diri sendiri. Jika kamu sedang merasa kewalahan dengan berbagai kegiatan yang berlebihan, jangan sungkan untuk melepaskan beberapa di antaranya dan juga menolak berbagai kegiatan yang hanya akan menambah beban waktu kamu. Mulailah menjaga diri kamu sendiri dengan mengetahui batas ketahanan fisik kamu. Kamu harus mendapatkan waktu tidur yang cukup. Kurang tidur akan mempengaruhi bagaimana cara kamu menangani berbagai pemicu stres keesokan harinya. Selain itu juga membuat kamu mengalami penyakit serius seperti depresi. Umumnya, kamu memiliki 7-9 jam tidur setiap malam dan usahakan untuk tidur bersamaan dengan jadwal normal pada malam hari. Kamu juga harus tetap terhubung dengan keluarga. Jauh dari orang tua bisa jadi sesuatu yang menyulitkan bagi mahasiswa baru. Kamu bisa menjaga komunikasi dengan keluarga mulai berbagai alat dan memungkinkan, terlebih lagi dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini yang akan sangat memudahkan komunikasi. Hal ini akan membantu mengurangi kesepian yang dirasakan karena jauh dari rumah dan pertama kalinya. Dunia kuliah harus menjadi dunia yang dinikmati dan bukan hanya menjadi hal yang memicu stres dan depresi. Dengan cara mengatasi stres pada mahasiswa yang tepat, maka kehidupan kuliah kamu akan menjadi menyenangkan dan bermanfaat. Karena itulah sangat penting untuk tetap menjaga tingkat stres agar tetap terkontrol. Dengan demikian, kehidupan perkuliahan kamu akan memberikan manfaat untuk menambah kualitas diri kamu dan bukannya memberikan pengaruh buruk yang tidak akan membuat kamu bertahan maju. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada beberapa kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.